Rahasia, tenang Bruno Fernandes di tengah serangan kritik. Setiap langkahnya dipantau, setiap geraknya dikomentari. Dari fans sampai Roy Keane, semua punya pendapat tentang dirinya. Tapi Fernandes menanggapi semuanya dengan wajah datar, tanpa reaksi berlebihan. Apa yang sebenarnya ada di balik ketenangan itu? Altay Bayindir dipercaya, Lamens digeser, kejutan besar jelang derby Manchester. Semua orang mengira Senel Lamens akan langsung mendapat panggung usai ditebus mahal. Namun, Ruben Amorim justru menaruh kepercayaan penuh pada Altay Bayindir. Keputusan ini langsung memicu perdebatan sengit di kalangan fans. Apakah benar Bayindir sosok paling tepat untuk melawan Manchester City di Etihad? Joshua Zirkzee dalam dilema besar. Setia pada MU atau ikuti godaan Juventus? Publik Old Trafford masih berharap besar pada striker muda Belanda itu. Namun, di sisi lain, Juventus terus mengintai dengan keseriusan yang tak main-main. Apakah Zirkzee akan menolak peluang emas di Turin demi tetap berjuang di Inggris? Atau justru menyerah pada janji masa depan cerah di Serie A? Mentalitas rapuh pemain MU, kekhawatiran terbesar Ruben Amorim. Bukan serangan, bukan pertahanan, tapi mental yang jadi sorotan utama sang pelatih. Ruben Amorim menegaskan kualitas teknis sudah ada, tapi jiwa bertarung pemain masih jauh dari harapannya. Dengan ujian berat melawan Manchester City yang sudah menanti, apakah kelemahan ini akan terbongkar habis-habisan? Andre Onana dari kiper utama MU jadi tahu diri di pintu keluar. Datang dengan harga mahal dan status bintang, Onana sempat dielu-elukan. Namun kini, ia justru menerima nasib sebagai pemain pinjaman ke Trabzonspor. Apa yang membuatnya benar-benar sadar waktunya di Old Trafford sudah habis? Bagi kamu yang ngaku fans berat Manchester United, wajib banget buat subscribe channel ini ya. Terima kasih. Rahasia, tenang Bruno Fernandes di tengah serangan kritik. Setiap langkahnya dipantau, setiap geraknya dikomentari. Dari fans sampai Roy Keane, semua punya pendapat tentang dirinya. Tapi Fernandes menanggapi semuanya dengan wajah datar, tanpa reaksi berlebihan. Apa yang sebenarnya ada di balik ketenangan itu? Sorotan tajam kembali mengarah pada Bruno Fernandes, sosok kapten yang kini menjadi wajah kepemimpinan Manchester United. Sejak dipercaya mengenakan ban kapten pada musim panas 2023, menggantikan Harry Maguire, Fernandes justru harus menerima badai kritik yang tak pernah surut. Di mata sebagian orang, kepemimpinannya dianggap rapuh. Ada yang menilainya terlalu kekanak-kanakan, mudah tersulut emosi, bahkan kerap melontarkan protes di lapangan. Tak berhenti di kalangan fans, sejumlah legenda besar MU pun tak segan menguliti dirinya secara terbuka. Nama-nama seperti Gary Neville hingga Roy Keane bahkan melempar komentar pedas seolah mempertanyakan kelayakannya sebagai pemimpin setan merah. Namun, di tengah serangan opini itu, Bruno Fernandes memilih berdiri tegak. Dengan wajah dingin dan penuh keyakinan, sang kapten menjawab semua cibiran dengan satu sikap, cuek. Ia tak merasa perlu membalas. Tidak ada, orang punya pendapat tentang saya dan saya tidak bisa mengubahnya. Begitulah cara orang menilai Anda tentang apa yang mereka lihat di lapangan, televisi, atau wawancara, ujar Fernandes, dikutip dari BBC. Saya tidak bisa mengubahnya. Mereka bebas berpikir sesuka mereka tentang saya, sama seperti saya bebas berpikir tentang mereka. Saya tidak menghakimi orang sampai saya mengenal mereka. Mereka boleh berpendapat tentang saya, tidak apa-apa. Kita semua punya pendapat, dan itulah mengapa hidup begitu indah dan begitu berbeda. Jika kita semua berpikir dengan cara yang sama, rasanya akan sangat membosankan, tegas sang kapten Portugal.
Ucapan itu seakan menjadi tamparan balik yang halus namun syarat makna. Fernandes ingin dunia tahu, kritik tak akan mengubahnya dan ia tetap berdiri di jalur yang ia yakini. Kini pertanyaannya, apakah Bruno Fernandes benar-benar layak menjadi kapten Manchester United meski dihantam kritik dari berbagai arah? Atau justru sikap cueknya ini adalah kekuatan yang sesungguhnya? Bagaimana menurut Anda? Apakah Bruno Fernandes pantas terus memimpin Setan Merah? Altay Bayindir dipercaya, Lamens digeser. Kejutan besar jelang derby Manchester. Semua orang mengira Senne Lamens akan langsung mendapat panggung usai ditebus mahal. Namun, Ruben Amorim justru menaruh kepercayaan penuh pada Altay Bayindir. Keputusan ini langsung memicu perdebatan sengit di kalangan fans. Apakah benar Bayindir sosok paling tepat untuk melawan Manchester City di Etihad? Pertarungan sengit di Etihad Stadium sudah di depan mata. Pada Minggu malam WIB, Manchester United akan menantang Manchester City dalam laga pekan keempat Premier League musim ini. Sorotan pun mengarah ke satu nama, Altay Bayindir. Bukan Senne Lamens, melainkan kiper asal Turki itu yang dipercaya mengawal gawang Setan Merah. Padahal, Senne Lamens baru saja digaet dengan harga mahal dari Royal Antwerp pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2025. Manchester United rela mengeluarkan dana 18,1 juta pound sterling demi membawa kiper muda berusia 23 tahun tersebut ke Old Trafford. Bahkan, pilihan itu membuat MU menolak kesempatan memboyong Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia 2022. Kondisi sempat penuh tanda tanya setelah Andre Onana dipinjamkan ke Trabzonspor. Banyak yang menduga Lamens akan langsung diplot sebagai kiper utama. Namun, kenyataan berkata lain. Dari 3 laga awal Premier League musim ini, Altay Bayindir selalu jadi pilihan utama dan bermain penuh selama 90 menit. Manajer MU, Ruben Amorim menegaskan keputusannya tak berubah. Altay akan terus bermain. Dia punya pengalaman lebih banyak dibanding Lamens. Ini liga yang berbeda, negara berbeda, bahkan bola yang berbeda. Jadi, Altay akan tetap melanjutkan tugas mengawal gawang MU, ujar Amorim. Meski begitu, Amorim tidak menutup mata terhadap potensi Lamens. Dia punya potensi besar untuk menjadi kiper utama MU selama bertahun-tahun. Klub harus memikirkan masa kini sekaligus masa depan, tegasnya. Kini, semua mata tertuju pada Altay Bayindir yang akan kembali jadi tembok terakhir MU di laga derby panas kontra Manchester City. Mampukah kiper berusia 27 tahun itu menjadi pahlawan di Etihad atau justru akan jadi sasaran empuk serangan The Citizens? Bagaimana menurut Anda? Apakah Altay Bayindir memang pantas jadi kiper utama Manchester United saat ini? Joshua Zirkzee dalam dilema besar, setia pada MU atau ikuti godaan Juventus. Publik Old Trafford masih berharap besar pada striker muda Belanda itu. Namun, di sisi lain, Juventus terus mengintai dengan keseriusan yang tak main-main. Apakah Zirkzee akan menolak peluang emas di Turin demi tetap berjuang di Inggris? Atau justru menyerah pada janji masa depan cerah di Serie A? Nama Joshua Zirkzee kini jadi pusat perhatian. Striker asal Belanda ini disebut tengah dipantau serius oleh Juventus yang melihatnya sebagai sosok ideal untuk mengisi lini depan mereka. Situasi ini membuat masa depannya di Manchester United kembali jadi bahan perdebatan hangat.
Zirkzee datang ke Old Trafford pada musim panas 2024 dari Bologna dengan mahar 36,5 juta pound. Kedatangannya disambut penuh antusias oleh para penggemar. Kontrak 5 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun menjadi bukti betapa besar harapan yang ditaruh klub kepadanya. Dan ia langsung menjawab ekspektasi, gol debut yang menentukan kemenangan MU atas Fulham di laga pembuka Premier League. Musim pertamanya berjalan penuh warna. Zirkzee berhasil mengoleksi 7 gol dan 2 assist dalam 49 penampilan. Sayangnya, cedera hamstring pada April 2025 membuat langkahnya terhenti. Namun, ia sempat menghadirkan momen emosional lewat performa mengejutkan di final Liga Eropa melawan Tottenham Hotspur. Kini muncul kabar dari Italia, Juventus diyakini sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Zirkzee. Mereka menilai gaya bermainnya berbeda dari tipikal penyerang klasik. Jika Vlahovic hanya fokus mencetak gol di kotak penalti, maka Zirkzee punya kelebihan lain, mampu menahan bola, menarik bek keluar posisi, hingga melibatkan rekan setim lewat permainan lingkap yang rapi. Tuttosport mengklaim bahwa Juventus menganggap kualitas tersebut sesuai dengan filosofi tim. Mereka percaya Zirkzee bisa menjadi elemen penting dalam rencana besar yang sedang disusun. Namun di Old Trafford, perannya masih kerap diperdebatkan. Cedera, keterbatasan menit bermain, dan kehadiran penyerang lain membuat posisinya belum sepenuhnya aman. United menghadapi dilema mempertahankan Zirkzee sebagai bagian integral proyek masa depan atau membuka pintu jika tawaran besar datang dari Turin. Di sisi lain, para penggemar terjebak dalam perasaan yang sama. Mereka mengagumi bakat Zirkzee tetapi juga khawatir dengan keseimbangan tim jika situasi striker semakin padat. Kini pertanyaannya jelas, apakah Joshua Zirkzee harus tetap dipertahankan di Old Trafford atau justru dilepas ke Juventus demi kepastian karirnya? Bagaimana menurut Anda? Apakah Zirkzee layak jadi penyerang masa depan Manchester United? Mentalitas rapuh pemain MU, kekhawatiran terbesar Ruben Amorim. Bukan serangan, bukan pertahanan, tapi mental yang jadi sorotan utama sang pelatih. Ruben Amorim menegaskan kualitas teknis sudah ada, tapi jiwa bertarung pemain masih jauh dari harapannya. Dengan ujian berat melawan Manchester City yang sudah menanti, apakah kelemahan ini akan terbongkar habis-habisan? Perlahan tapi pasti, Ruben Amorim mulai melihat bentuk tim yang diinginkannya bersama Manchester United. Sang manajer mengakui penampilan anak asuhnya kian membaik dari hari ke hari. Namun, ada satu hal yang masih membuatnya kurang puas, mentalitas pemain. Lini serang MU sebenarnya sudah sesuai dengan rencana Amorim. Musim panas ini, skuadnya diperkuat wajah-wajah baru yang diharapkan bisa membawa energi segar. Meski begitu, ia menekankan bahwa menyatukan mereka ke dalam sistem permainan membutuhkan waktu. Akan butuh waktu sih, tapi kami semakin baik, ujar Amorim dikutip dari Sky Sports. Meski optimis, Amorim tetap menyoroti kelemahan yang mengganggunya. Saya bisa melihat lebih banyak hal yang saya suka di tim ini. Hal-hal yang tidak saya suka di tim ini lebih mengarah ke mental, karena saya tahu kualitasnya sudah ada. Kami membuktikannya di akhir pekan yang berbeda-beda, tegas manajer asal Portugal tersebut. Awal musim memang tak mudah bagi Manchester United. Dari 3 laga perdana, mereka tak sekalipun meraih kemenangan. Kekalahan di kandang dari Arsenal ditambah tersingkirnya MU di Piala Liga Inggris usai dijegal tim Divisi 4 Grimsby Town memperparah keadaan. Kemenangan baru datang di pertandingan keempat, itu pun dengan susah payah. MU harus menunggu hingga penalti di menit akhir untuk memastikan skor 3-2 atas Burnley.
Kini, tantangan besar sudah menanti selepas jeda internasional. Derby Manchester di Etihad Stadium akan menjadi ujian berikutnya ketika United berhadapan langsung dengan rival sekotanya pada Minggu malam WIB. Pertanyaannya, apakah masalah mentalitas yang dikeluhkan Ruben Amorim bisa segera teratasi, atau justru itu akan kembali jadi batu sandungan dalam laga sebesar derby? Bagaimana menurut Anda? Apakah MU sudah cukup siap menghadapi Manchester City dengan kondisi seperti ini? Andre Onana dari kiper utama MU jadi tahu diri di pintu keluar. Datang dengan harga mahal dan status bintang, Onana sempat dielu-elukan. Namun kini, ia justru menerima nasib sebagai pemain pinjaman ke Trabzonspor. Apa yang membuatnya benar-benar sadar waktunya di Old Trafford sudah habis? Kisah Andre Onana bersama Manchester United akhirnya sampai pada titik akhir yang mengejutkan. Sang kiper asal Kamerun kini resmi dipinjamkan ke klub Turki Trabzonspor untuk 1 musim penuh. Seperti dilaporkan Tribuna, kesepakatan ini tidak menyertakan opsi pembelian permanen. Onana sejatinya datang ke Old Trafford pada tahun 2023 dengan status bintang besar. United rela menebusnya dari Inter Milan seharga 50 juta euro atau sekitar 963 miliar rupiah. Ia sempat jadi kiper utama dan bahkan mengantarkan tim meraih gelar Piala FA 2024. Namun, di balik pencapaian itu, catatan kelam juga mengikuti. Onana menjadi kiper dengan jumlah error terbanyak di Premier League sejak kedatangannya, total 9 kali, lebih banyak dari penjaga gawang lainnya. Awalnya, Onana enggan menyerah. Ia yakin masih bisa merebut kembali kepercayaan dan posisinya di bawah Mistar. Tapi kenyataan berkata lain. Musim ini, ia sudah tersingkir oleh Altay Bayindir. Meski masih percaya diri, keyakinannya runtuh setelah United mendatangkan Senne Lammens di akhir bursa transfer musim panas. Saat itulah Onana menyadari bahwa waktunya di Old Trafford benar-benar habis. Tanpa pikir panjang, ia menerima pinangan Trabzonspor. Bagi kiper 29 tahun itu, menjadi cadangan bukan pilihan. Ia ingin tetap bermain, bukan sekedar duduk di bangku, apalagi memicu drama di ruang ganti. Keputusan Onana ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ia memang sudah tak layak lagi berseragam United, atau justru MU terlalu cepat melepasnya? Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Onana pindah ke Trabzonspor adalah keputusan terbaik untuk karirnya?